Pernah kepikiran gak sih, apa rahasianya startup yang nilainya bisa miliaran dolar? Hari ini kita bakal bongkar buku resep dari salah satu pendiri Waze, Uri Levin, dan kita akan lihat gimana sebuah ide yang kelihatannya mustahil bisa jadi fenomenal. Oke, kita mulai dari angka ini. 1,15 miliar dolar. Itulah jumlah uang tunai yang dibayarkan Google buat Waze di tahun 2013. Angka yang gila kan? Tapi di balik angka fantastis ini, ada sebuah misteri yang jauh lebih besar. Dan inilah inti misterinya. Waze, waktu pertama kali muncul, itu nggak punya peta. Sama sekali. Jadi gimana ceritanya aplikasi navigasi tanpa peta bisa laku semahal itu? Jawabannya, wah ini bisa jadi akan mengubah cara pandang Anda soal bisnis lamanya. Ternyata kuncinya itu bukan di solusi yang canggih, tapi justru pada cara mereka melihat masalah itu sendiri. Semuanya berawal dari pergeseran mindset yang sangat fundamental. Nah, disinilah letak perbedaannya. Kebanyakan orang bakal bilang saya bikin aplikasi lalu lintas. Tapi Levin mengajarkan hal yang sebaliknya. Saya jatuh cinta sama masalah macet. Poinnya, jangan jatuh cinta sama solusi Anda. Jatuh cintalah sama masalahnya. Fokusnya bukan kita bikin apa, tapi frustrasi apa yang kita beresin. Dan ini kata-kata Uri Levin sendiri loh. Perjalanan seorang entrepreneur sejati itu nggak dimulai dari ide cemerlang yang turun dari langit. Bukan. Dimulai dari rasa frustrasi. Sesuatu yang benar-benar mengganggu dan dirasakan banyak orang. Kemacetan? Nah, itu masalah besar yang nyata. Disitulah semuanya berawal. Dan mencintai masalah itu penting banget, karena solusinya itu nggak bakal langsung ketemu dalam semalam. Anda harus siap-siap masuk ke apa yang disebut Uri Levin sebagai perjalanan kegagalan. Sebuah proses yang seringkali kita hindari, padahal disitulah semua pelajaran berharga tersembunyi. Ini adalah mindset yang mengubah segalanya. Menurut Levin, kegagalan yang sesungguhnya itu bukan pas Anda mencoba dan salah, bukan. Kegagalan yang sebenarnya adalah saat Anda bahkan nggak berani mencoba sama sekali. Rasa takut itulah kegagalan itu sendiri. 90%, coba bayangin. Itulah tingkat churn atau jumlah pengguna yang ninggalin Waze di awal-awal. Artinya, dari 10 orang yang download, 9 orang langsung hapus aplikasinya. Gila kan? Kalau ini bukan kegagalan, saya nggak tahu di apa lagi. Tapi bagi Levin, ini cuma data. Terus gimana cara ngelewatin perjalanan penuh kegagalan ini? Jawabannya, gagal cepat. Idenya itu bukan buat merayakan kegagalan ya, tapi buat mempercepat proses belajar. Semakin cepat Anda sadar ada yang salah, semakin cepat juga Anda bisa memperbaikinya dan mencoba ide baru. Levine sering banget pakai kutipan dari Ben Horowitz ini buat ngegambarin betapa stresnya jadi pendiri startup. Ini tuh beneran roller coaster emosi yang ekstrim. Anda harus siap mental menghadapi naik turun yang bisa terjadi berkali-kali dalam satu hari. Nah, setelah melewati semua iterasi dan kegagalan cepat itu, tujuan akhirnya cuma satu, yaitu mencapai Product Market Fit atau PMF. Ini adalah momen ajaib di mana produk Anda akhirnya benar-benar klik dan nyambung dengan penggunanya. Lupakan deh istilah-istilah rumit. Menurut Levin, PMF itu simple banget. Cuma satu pertanyaan, pengguna balik lagi nggak? Kalau mereka terus-terusan balik, itu artinya Anda berhasil menciptakan sesuatu yang berharga buat mereka. Jadi, retensi adalah satu-satunya bukti nyata bahwa Anda benar-benar memecahkan masalah mereka. Jadi, gimana Waze mencapainya? Ya, lewat siklus simple ini. Mereka sengaja merilis produk yang mereka tahu belum sempurna. Tujuannya? Bukan buat pamer, tapi buat dapetin data dan masukan langsung dari pengguna. Umpan balik itulah yang jadi bensin buat perbaikan selanjutnya. Dan disinilah keajaiban Waze terjadi. Ingatkan pertanyaan di awal soal aplikasi tanpa peta? Nah, Waze mengubah kelemahan terbesarnya jadi kekuatan utama. Pengguna pertama mereka itu secara harfiah ngegambar petanya sambil nyetir. Jadi masalah biaya peta yang mahal banget itu malah diubah jadi fitur komunitas yang super kuat. Oke, jadi cinta sama masalah sudah, berani gagal sudah. Tapi itu aja belum cukup. Ada satu lagi tugas penting seorang pemimpin menurut Levin, berani mengambil keputusan sulit. Waktu Levin mempelajari startup-startup yang gagal, dia nemu satu pola yang menarik banget. Seringkali masalahnya itu bukan timnya yang jelek, tapi CEO-nya yang udah tahu ada masalah di timnya, tapi nggak berani bertindak. Menunda-nunda keputusan sulit itu bisa jadi racun yang mematikan. Filosofi Levin soal keputusan ini agak radikal nih. Menurut dia, cuma ada dua pilihan. Keputusan yang benar atau, ya, tidak ada keputusan sama sekali. Jadi waktu orang nanya, jual Waze itu keputusan yang tepat nggak sih? Dia menolak pertanyaan itu. Kenapa? Karena kita nggak akan pernah tahu hasilnya kalau milih jalan yang lain. Yang penting adalah pilih satu jalan dan maju terus dengan yakin.
Jadi dari semua ini apa intinya? Nah, Levin merangkum semua pelajarannya dalam playbook sang pendiri atau yang dia sebut Star Tips, tips-tips praktis yang bisa langsung kita pakai. Oke, ini dia resepnya. 1. Jatuh cinta sama masalah, bukan sama solusi Anda. 2. Anggap kegagalan itu bagian dari perjalanan dan gagal cepat biar bisa sukses lebih awal. 3. Ukur kesuksesan cuma pakai satu hal, retensi. 4. Anggap startup itu serangkaian eksperimen. Dan yang terakhir, tugas Anda adalah mengambil keputusan yang sulit. Dan kita tutup dengan pertanyaan ini untuk Anda. Pelajaran dari Uri Levin ini bukan cuma buat yang mau bikin startup loh, ini buat siapa aja yang mau bikin perubahan. Jadi coba deh pikirin, frustrasi apa di sekitar Anda yang begitu besar, begitu nyata, sampai Anda rela jatuh cinta untuk menyelesaikannya. Siapa tahu, jawaban dari pertanyaan itu adalah awal dari perjalanan hebat Anda sendiri.